لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وبعد. إن شاء الله تعالى pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berkenaan dengan tafsir. Selanjutnya tafsir surat Quraisy, kemudian surat Al-Ma'un dan surat Al-Kautsar. Silakan kalau ada ini yang mengambil Al-Quran ya, bersama-sama kita menyimak pembahasan surat tafsir. Boleh dekatkan di sini. Dekatkan saja. Nah, surat Quraisy. Kemarin kita sudah membahas di 6 surat belakang, sekarang 3 surat setelahnya. Ini di lembar atau di halaman ke-602. Surat Quraisy, sebagaimana kita ketahui, Quraisy ini adalah suku paling mulia dari kabilah Arab. Di bangsa Arab itu banyak kabilah-kabilah, jadi tidak hanya Quraisy saja, ya. Dan Quraisy ini merupakan kabilah yang paling mulia di Jazirah Arab. Kalau misalkan kita patoklah di Asia Tenggara, ada berbagai macam suku, suku Jawa, suku Madura, suku Batak, ya, berbagai macam suku. Oleh karena itu, suku Quraisy adalah suku termulia yang mana disitulah lahir seorang yang mulia juga, Nabi Muhammad SAW. Nasab Nabi Muhammad SAW sampai kepada Adnan. Adnan adalah cucu. Para ulama khilaf apakah cucu ke-10 atau ke-9. Nah, sebagaimana dalam bait syair, Aba Sayyidil Wara' al-Rutab wa ibn Abdullah Abdul Muttalib wa Hashim ibn Manaf ibn Qusay ibn Kilab Murratul Ka'bul Lu'ay wa Ghalib ibn Fihr ibn Malik wa Nadhr kullu kinatun kadhalik Khuzaimatul Mudrikatul Ilyasu wa Mudhur Nizarul Qiyas thumma ma'adun ba'dahu Adnan wa ba'du dhaka ikhtalafa al-ayyam. Itu nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Adnan. Quraisy ini berasal dari kabilah An-Nadhr bin Kinanah. Ini adalah kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke-13. Ya, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke-13. Semua nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kakek sampai ke Adnan, sampai ke Ibrahim, semuanya adalah orang mulia dan nasab mulia. Nah, jadi biasanya memang para nabi dan rasul itu lahir dari keturunan yang mulia. Nah, makanya biasanya tokoh pemuka agama kalau kita lihat pasti ada keturunan mulia, entah dari kakeknya atau bapaknya atau kakek kesekian. Nah, biasanya dulu kakeknya entah adalah tokoh agama atau paham agama atau ternyata orang soleh. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ketika Nabi Khidir membangun kembali fondasi rumah, ya, ternyata diketahui bahwa anaknya adalah itu bukan dia yang soleh tapi bapaknya. Wa kana abuhuma shalihan. Ketika diketahui oleh para ulama tafsir, ternyata bukan bapaknya yang soleh tapi kakek ke-7 yang soleh. Bayangkan Pak, kakek ke-7 itu melahirkan generasi 7 keturunan setelahnya menjadi soleh juga. Jadi minimal kalau sekarang kita udah soleh Pak, kemudian ternyata keturunan kita, anak kita kok nggak soleh, bapaknya udah soleh ini, kok anaknya nggak ikut soleh, bisa jadi keturunan berikutnya, kalau keturunan juga berikutnya lagi, karena kesolehan tidaklah menghasilkan kecuali kesolehan. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan li'ila fi Quraisy. Li'ila ini sungguh benar-benar kaum Quraisy itu memiliki kebiasaan. Apa kebiasaan kaum Quraisy? Kaum Quraisy ini Pak, tinggal di Mekah. Mekah ini negeri yang tandus, tidak memiliki makanan dan susah untuk mencari makanan. Bagaimana mereka bisa makan sedangkan negerinya tandus, tidak seperti di Madinah. Makanya dia itu bukan negara atau bukan negeri yang mana banyak pertanian dan perkebunan di sana. Ya, berbeda dengan Madinah. Madinah adalah kota agraris, sedangkan Mekah adalah kota metropolis, yang mana di sana jadi pusat peradaban dunia. Orang datang ke sana. Nah, sebagaimana kita ketahui, kalau banyak dikunjungi orang, otomatis kehidupannya jalan. Kalau mungkin kita saksikan di kota Mekah itu, dulu Mekah itu ada namanya Sokokar. Sekarang di up lagi.
ya, di-up lagi oleh pemerintah kerajaan Saudi cuma dalam bentuk konser musik. Salah. Dan dulu sokokan di zaman jahiliyah itu orang pameran festival terbesar di dunia pada saat itu. Karena orang beribadah haji ya, setiap tahun dan tidak boleh beli kecuali dari produknya Quraisy. Nah, jadi Quraisy diuntungkan gara-gara Mekah dijadikan sumber peradaban. Luar biasanya Allah Subhanahu wa taala beri rezeki kepada mereka. Apa kebiasaan mereka berikutnya? Mereka juga ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Mereka sering melakukan perjalanan perdagangan ketika musim dingin ke Yaman, ketika musim panas ke Syam. Sebagaimana kita ketahui, kalau misalkan negerinya tandus, kering, nggak ada komoditas yang bisa dihasilkan di sana, maka satu-satunya cara untuk bisa mempertahankan eksistensi hidupnya adalah dengan cara berdagang. Berdagangnya bukan lintas kota atau lintas desa atau lintas provinsi, tapi lintas negara. Unborder trading. Trading sekarang kalau misalkan, makanya orang yang mau cepat kaya, maka usahanya udah ekspor, ada ekspansi. Ya. Kalau misalkan hanya lintas kahukuk segini ya nggak kaya. Dan makanya lintasnya udah lintas ekspor, cepat kaya. Makanya orang Quraisy kaya sebab perdagangannya lintas negara, kan gitu. Padahal negaranya miskin, ya, artinya tidak ada penghasilan di sana, nggak ada sungai, nggak ada laut, tandus. Bagaimana mereka mau eksistensi hidup kalau nggak berdagang, kan gitu. Ila bihim rihlatash syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait. Nah, di sini Allah mengingatkan, wahai orang Quraisy, kamu ini udah dikasih kelebihan sama Allah. Allah memberikan kamu dua kenikmatan sekaligus. Apa kenikmatan pertama? Kenikmatan dia bisa merasakan nikmatnya rasa aman. Kalau negeri yang sering dikunjungi oleh banyak orang biasanya aman. Singapura aman, negara New York aman karena banyak didatangi oleh banyak orang. Artinya hidup di sana cenderung lebih aman. Aman, ada nikmat keamanan meskipun mereka negerinya tandus dan kering. Kemudian Allah kasih kenikmatan mereka tidak pernah kelaparan sama sekali, padahal negerinya tandus dan kering. Jadi seolah-olah Allah mengatakan kamu sudah dikasih kenikmatan, maka beribadahlah kepada Allah. Falya'budu rabb hadzal bait. Beribadahlah kepada pemilik daripada Ka'bah. Quraisy dahulu, ya sebagaimana kita hampir terancam karena ada pasukan Abraha mendatangi ingin menghancurkan Ka'bah, tapi Allah tolong mereka. Oleh karena itu Allah suruh mereka ingat kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Hendaknya mereka mentauhidkan Allah saja, menjauhi segala macam kesyirikan. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Yang mana telah memberikan makan kepada mereka tanpa sedikit kelaparan sedikit pun, dan telah berikan keamanan kepada mereka. Sebagaimana kita ketahui bahwa nikmat keamanan adalah nikmat yang paling besar. Orang kalau sudah punya harta dalam genggamannya, aset dalam tubuhnya, segala macam dia kuasai, tapi kalau nggak aman, sia-sia. Kita nggak bisa menikmati harta kita. Saudara-saudara kita lihat di Suriah, di Palestina, mereka Allah buat sedikit keamanannya. Betapa susah hidup mereka, padahal mungkin di sana banyak yang kaya-kaya. Maka nikmat keamanan adalah nikmat yang paling kita syukuri di Indonesia ini. Nikmat keamanan merupakan nikmat terbesar. Seandainya kita punya harta, apapun aset, anak banyak kita punya, tapi kalau kita terancam, negara kita perang, mau merasakan kenikmatan bagaimana? Karena susah untuk menikmati harta yang kita punya, kan gitu. Lanjut kita kepada surat Al-Ma'un. Insyaallah 30 menit cukup insyaallah. Al-Ma'un ini maknanya adalah sesuatu yang menjadi barang berharga. Ya. Ada khilaf di kalangan para ulama apa makna Al-Ma'un. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah berbentuk pinjaman, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah barang berharga. Al-Ma'un, pemberian barang berharga. Allah mengatakan, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din." Tidaklah kalian memperhatikan orang-orang yang mendustai hari pembalasan, yaitu mereka tidak sama sekali mengingat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kita ini, Pak, ya, mengapa kita sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sering kufur nikmat, dan orang golongan minoritas itu adalah golongan yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita sering melupakan kenikmatan yang banyak dan sering mengingat-ingat kekurangan yang kita belum punya. Jadi manusia kebanyakan yang
kata para ulama adalah al-jaza. Maknanya adalah pemberian pembalasan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa banyak di antara manusia yang mendustakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Yaitu mereka yang menghardik anak yatim. Mengapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anak yatim secara spesifik? Jadi dahulu di zaman jahiliyah anak yatim itu benar-benar ditelantarkan. Jadi dulu wanita saja itu tidak dapat harta warisan sama sekali. Kemudian Islam datang membuat segala macam sistem jadi adil. Wanita dikasih porsinya, anak yatim dikasih jatahnya. Dahulu kalau seorang lelaki meninggal, kemudian dia meninggalkan seorang anak, ya, dan anak itu belum balik, maka anak itu nggak dapat apa-apaan. Diambil semua hartanya, semua harta orang meninggal itu diambil sama kakeknya, sama pamannya. Jadi wanita nggak dapat, anaknya nggak dapat. Itu zaman jahiliyah. Kemudian Islam datang, Islam menjaga hak anak yatim sehingga anak yatim mendapatkan porsi waris dan dia dijaga hartanya sampai dia balik, sampai dia rasyid, dia mampu mengelola hartanya secara bijak baru dikembalikan hartanya. Islam menjaga seperti itu. Nah, dahulu saking orang semena-menanya dengan anak yatim, maka sampai saat ini anak yatim dijadikan simbol oleh Nabi SAW. Apabila kita ingin hati kita menjadi lembut, maka hendaknya kita sering-sering mengusap kepala anak yatim. Idza aradta an tarina qalbuk famsah ra'san yatim, kata Nabi SAW. Kalau kamu merasa hatimu kok ada kaku, ada keras dalam dadamu, maka perbanyaklah ngasih makan orang miskin dan perbanyaklah usap kepala anak yatim. Usap kepala anak yatim bukan usap-usap doang, Pak, kasih duit. Usap-usap doang dia minta duit, ya. Jangan usap-usap saja. Ya. Jadi kalau di Madinah, di Mekah itu sering mereka manggil anak yatim dikasih usap kepalanya. Karena itu melembutkan hati kita betapa dia tidak betapa dia kehilangan sosok figur yang mana menjadi penaung bagi dirinya. Ya. Oleh karena itu kami sering mendengar kisah, ya, bahwa ada seorang yang mengurusi anak yatim, membawa anak yatim itu ke rumah, menjadikan salah satu dari anak angkatnya. Kemudian anak yatim itu ketika sudah beranjak ingin dewasa, ingin remaja, dia mengatakan, "Oh wahai bapak, kenapa aku manggil engkau bapak bukan papa? Sedangkan anak engkau ini dipanggil papa." Ya. Oleh karena itu anak yatim itu sensitif, Pak, ya. Sensitif dia biasanya. Maka karena dia kurang kasih sayang, maka ketika ada yang diusap kepalanya, itulah yang menyebabkan kasih sayangnya terobati. Karena selama ini nggak diusap kepalanya. Ya. Maka kafil yatim, orang yang mengurusi anak yatim, yang kata Nabi SAW, "Ana wa kafil yatim kahataini fil jannah." Saya bersama orang yang mengurusi anak yatim seperti dua jemari, telunjuk dan jari tengah. Itu adalah orang yang ngurusin, bukan cuma ngasih duit doang, enggak. Tapi diurusin, di cover pendidikannya, di cover bajunya, di cover pakaiannya, di cover biaya sehari-harinya, di cover semuanya. Itu baru kafil yatim. Bukan cuma nyantunin doang, itu berbuat kebaikan, sedekah biasa. Tapi kafil yatim benar-benar di setiap bulan menyisihkan sebagian gajinya, dia panggil anak yatim, "Apa yang kamu butuh? Nah, kamu belum punya apa? Belum punya seragam sekolah, Bapak belikan seragam sekolah." Anak itu bisa menjadi penyambut hati kita sekaligus penyenang bagi hatinya. Yatim. Nah, yatim ini kalau bagi bayi ada, bagi manusia, yatim itu adalah anak kecil belum balik yang meninggal bapaknya. Ya. Artinya ketika sudah balik sudah tidak dikatakan yatim lagi. Bapak saya sudah meninggal, tapi sekarang saya bukan anak yatim lagi. Ya. Oleh karena itu kalau misalkan kita sudah balik, kita bukan anak yatim. Apakah piatu termasuk orang santuni? Bukan. Ya. Jadi kalau seorang meninggal ibunya, dia tidak termasuk ke dalam keutamaan yatim karena dia piatu statusnya. Ya. Kalau bagi hewan, yatim itu adalah yang kehilangan induknya. Ya. Jadi kalau bagi manusia, yatim adalah yang kehilangan bapaknya. Kalau bagi hewan, yatim adalah yang kehilangan induknya. Mengapa kalau bagi hewan, yatim adalah hewan yang kehilangan induknya? Karena induk hewan tersebut nyariin nafkah untuk anaknya. Kalau manusia yang nyari nafkah siapa? Bapaknya. Adakah? Saya pengen nanya. Adakah jantan nyariin nafkah untuk anaknya? Hewan
hewan? Nggak ada. Coba lihat jalan kucing. Kucing itu Pak, setelah dia hamilin betina, dia pergi Pak, anaknya ditinggalin, ditelantarin. Ya, makanya ketika si betinanya meninggal, ibunya meninggal, maka dia dikatakan anak yatim karena dia kehilangan seseorang yang mencari nafkah untuk dirinya dan seseorang yang mengasihi sayanginya. Yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Allah gandingkan orang biasanya kalau dia nyantunin orang yang anak yatim pasti nyantunin orang miskin. Jadi ada dua sikap yang bertemu di sini. Maknanya kalau seseorang dia tak mau menyantuni anak yatim, apalagi orang miskin, tak mau dia menyantuninya, ya. Karena anak yatim yang perlu dikasih sayang saja tidak sayang dia, apalagi orang-orang miskin. Nah di sini Allah katakan wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak menganjurkan orang untuk sama-sama memotivasi orang lain untuk memberi makan kepada fakir dan miskin. Mengapa? Nah, karena kata ulama, karena biasanya orang yang berdosa itu dia biasanya ngajak orang lain untuk berbuat dosa juga supaya dia gak kelihatan kesalah-salah banget. Biasanya gitu. Makanya dia kalau pelit, dia ngajakin orang supaya pelit. Udah kamu gak usah, nanti aja. Supaya dia nanti gak pelit sendirian. Begitu lah kira-kira. Orang maksiat, biasanya dia ngajak temannya buat maksiat. Supaya apa? Supaya dia ada temannya dalam bermaksiat dan supaya dia gak salah-salah banget. Karena masih ada yang lain. Gitu kira-kira. Makanya dia memotivasi orang lain untuk melakukan perbuatan buruk yang serupa. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Tapi ada lanjutannya. Nah, maka di sini adalah faedahnya orang liberal itu potong-potong ayat Pak. Mereka sering potong-potong ayat, dibilang tuh lihat celaka orang yang sholat. Dipotong satu ayat ini. Fawailul lil musallin. Padahal lanjutannya ada. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu yang mereka yang lalai dari sholatnya. Nah, para ulama menafsirkan makna dari para lalai dalam sholat ini adalah orang yang sering mengakhirkan waktu sholatnya. Harusnya sholat tepat waktu, nanti saja. Masih ada kerjaan nanti saja. Nah, padahal panggilan Allah tidak ada yang lebih penting selain daripada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama lain juga menafsirkan bahwa makna daripada orang yang melalaikan sholatnya adalah orang yang sholat dalam keadaan tidak khusyuk sama sekali. Pikirannya kemana-mana. Padahal ketika dia takbiratul ihram, maknanya adalah hanya Allah saja yang maha besar. Selain itu maha kecil, maha lemah. Ma siwallah da'if, ma'adallah da'if. Semua selain Allah lemah. Hanya Allah yang kuat. Maka ketika kita berkata Allahu Akbar, maka proyek saya lemah, kecil, Allah yang besar. Kerjaan saya kecil, Allah yang besar. Dompet saya kecil, anak saya kecil, keluarga saya kecil. Saya wajib tinggalkan ketika saya takbiratul ihram. Tidak boleh ada yang terfokuskan dalam sholat kecuali lafaz Allahu Akbar yang dalam hati kita mengagungkan Allah dan menghinakan semua selain Allah. Mengkecilkan semua selain Allah. Hanya Allah yang besar. Itu makna Allahu Akbar. Fa'ul alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Nah, ini adalah sifat munafik. Dia salatnya tidak bagus kecuali apabila banyak orang. Tapi Pak, ini dalam hal perkara riya, kita tidak boleh menjudge orang. Kita melihat ada seorang masuk masjid kemudian dia tiba-tiba salatnya bagus. Kita katakan dia orang riya. Enggak boleh seperti itu. Di dalam perkara-perkara hati, yang dihakimi adalah diri kita, bukan orang lain. Bukan orang lain. Karena kita gak pernah mengetahui isi hati orang. Apakah engkau tahu dia? Apakah engkau belah dadanya sehingga engkau mengetahui dia? Enggak. Oleh karena itu pernah dikatakan kepada Imam Ahmad, pernah ditanya, wahai Imam Ahmad, saya pernah melihat fulan masuk masjid, tiba-tiba sholatnya bagus. Padahal sebelumnya sholatnya gak bagus. Apa sebabnya? Apa jawab Imam Ahmad? Tilka barakatul muslimi 'alal muslim. Itu adalah keberkahan seorang akibat daripada bertemu dengan muslim lainnya. Karena terkadang kita ketika sholat berjamaah, kita merasa lebih khusyuk dibandingkan sholat sendirian. Oleh karena itu kita ketika melihat lain orang, kok sholatnya bagus tiba-tiba ketika berjamaah, kita husnuzan. Karena itu ada barakah muslim ketika bertemu dengan muslim lainnya. Nah, husnuzan. Ya. Jadi kalau masalah hati riya, ujub, sombong, kita hukumi diri kita sendiri. Barangkali saya punya penyakit ini. Kalau kepada orang lain kita hukum zahirnya saja. Ya, nahkum bil zahir,
Allahu yatawalla sarair. Kita menghukumi apa yang nampak pada seorang, nampaknya dia sering ke masjid, nampaknya dia sering memberi orang lain, nampaknya dia sering sedekah. Kita hukumi dia sebagai ahli sedekah, ahli ke masjid. Tidak bisa kita hukumi dia ria. Dia sedekah upload, sampai kalau orang sedekah upload, hendaknya kita husnuzon sama mereka. Barangkali tujuannya dia untuk membuat orang termotivasi karena sedekahnya. Husnuzon. Ya. Masa sama saudara jadi suuzon terus? Ya. Maka husnuzon. Wa yamna'una al-ma'un, dan mereka tak mau memberi apa yang mereka punya, ya. Atau memberikan bantuan. Nah, di sini para ulama juga menafsirkan bahwa orang yang tak mau memberikan bantuan maknanya adalah orang yang tak mau memberikan pinjaman berupa uang. Mengapa demikian? Karena kalau misalkan dia aja nggak mau memberikan pinjaman berupa uang yang nantinya bakal kembali, apalagi dia berinfak yang mana nantinya uangnya nggak akan kembali lagi secara zahir, secara nyatanya. Ya, makanya kalau ada teman butuh pada kita dan kita mampu berikan, ya. Karena itu terhitung sebagai sedekah yang kalau dia itu tempo dia nggak bayar, sedekahnya terlipat ganda lagi setiap hari. Dia nggak bayar, dia ganti nanti dengan pahala di akhirat. Gimana gak untung kita kalau kita ngutangin orang kan gitu, ya. Memang berat, ya. Kita apalagi orang minjem itu biasanya nggak kira-kira, ya. Minjem 2 juta, minjem 5 juta, ya. Nggak kira-kira kan, ya. Sedangkan kita mungkin nggak seberapa punyanya, apalagi punya korban lain juga, ya. Kemudian surat selanjutnya adalah surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar, sungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar. Al-Kautsar ini maknanya 2. Yang pertama adalah sungai di surga. Sungai di surga ada namanya Sungai Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar. Nah, yang kedua adalah telaganya Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Ana faradtukum 'alal haud." Saya nanti akan menunggu kalian wahai sahabatku, wahai umatku di telaga. Ya. Jadi nanti insya Allah kalau kita beriman sampai kita mati kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di telaganya. Ya. Di telaganya itu jadi Kautsar, telaga Kautsar. Mengapa disebut telaga Kautsar? Karena airnya bersumber dari sungai Kautsar yang di surga. Nah, airnya bersambung sampai sungai di surga. Semuanya di sana jaraknya itu luas sekali, ya, terbentang luas, dan di sana airnya itu lebih putih daripada susu warnanya dan lebih manisnya daripada madu. Ahla minal asali wa abyad minal labani, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Itu adalah telaganya Kautsar, yang mana semua orang pada saat itu kehausan. Bagaimana tidak kehausan? Matahari dekatkan sejarak 1 mil, kita berdiri tanpa alas kaki, tanpa baju sehelai pun, berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang menghakimi kita, dan itu satu harinya yaumin ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, satu hari seperti 1000 tahun. Luar biasa panasnya. Menunggu Allah saya 1000 tahun Pak di sana. Belum persidangannya, belum dihisabnya, belum ditimbangnya, belum dikisosnya, beribu-ribu tahun. Kehausan. Kemudian kita menuju syarat, sebelum syarat kita ke telaga terlebih dahulu. Maka disitulah beruntungnya umat Nabi Muhammad SAW. Kita dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan meminum telaga Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa minum di sana. Fasalli li rabbika wanhar. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa menggabungkan ayat sebelumnya dan setelahnya. Wahai Muhammad SAW, Allah mengatakan, ya Muhammad, kamu ini sudah diberikan kenikmatan yang banyak. Maka cara bersyukurnya adalah dengan cara sholat dan berkurban. Jadi ada 2 ibadah yang di sini Allah kumpulkan. Ibadah sholat dan ibadah berkurban. Kata para ulama, ibadah badaniyah, ibadah gerakan tubuh yang paling utama adalah ibadah sholat. Dan ibadah infak yang paling utama adalah kurban. Maka kita sempatkan setahun sekali berkurban, ya. Maka kalau kita punya gaji kayaknya begitu mepet-mepet, wah ternyata mau pakai untuk kepentingan lain, maka setahun sekali itu udah mulai kita budgetkan. Nah, perusahaan sudah ada payroll, ya. Udah ada payroll, saya tidak tahu sebulan berapa itu potong, ya. Yang jelas setiap tahun
kita langsung bisa berkurban. Kurban ini harus diperhitungkan setiap tahunnya. Kita lihat Pak, banyak orang miskin di luar sana pemulung, penghasilan 10.000, 20.000 per hari, setiap tahun bisa berkurban. Sedangkan kita dompetnya lebih tebal, penghasilannya lebih banyak, rumahnya lebih luas. Masa kita nggak mau kurban? Ya? Karena itu adalah ibadah badaniyah, ibadah maliyah, ibadah harta paling utama. Sholat ibadah badan paling utama. Ya? Maka ini adalah bukti bahwa kita mensyukuri kenikmatan Allah. Yang mana kalau kita bersyukur, Allah tambah kenikmatan, Allah sustainkan kenikmatan. Nah, jadi ketika kita bersyukur, kita berarti ingin Allah membuat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu sustain. Enggak sustain ditambah, enggak mungkin berkurang. Kita sekarang sudah berada di sini. Anda sekarang sudah punya pekerjaan yang diimpikan oleh ribuan orang di luar sana. Merupakan kenikmatan. Sedangkan di luar sana mungkin gajinya lebih kecil dari Anda. Mungkin penghasilannya tak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin mereka susah untuk survive karena PHK segala macam. Tapi kita di sini alhamdulillah diberi kecukupan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mensyukuri kenikmatan adalah dengan sedekah. Ya, dengan sedekah, dan sedekah terbaik adalah kurban. Nah, ini adalah bukti keimanan. Karena orang yang takut mati, orang yang takut hari kiamat, maka dia tak takut hartanya hilang, sirna dengan bersedekah. Karena dia yakin ketika dia spend hartanya untuk sedekah, berarti dia akan menemukan hartanya kembali di akhirat. Satu kemungkinannya. Kedua, ketika dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia yakin bahwa hartanya pasti akan bertambah. Man alladhi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah melipat gandakan harta kita. Kalau enggak ditambahkan, kalau enggak kita lihat di akhirat, pasti itu akan menjadi penolak bala. Ya sudah katakan. Ya. Au yasrif anhu su. Jadi Pak, kalau misalnya kita spend contoh 10.000 kita infakkan, itu dilipat gandakan senilai misalkan 1 juta. Kalau itu enggak kita lihat di akhirat, atau enggak kita lihat dalam bentuk lipat ganda berbentuk uang, itu bisa menjadi tolak bala. Yang mana bisa saja kita nanti asalnya harus yang terkena musibah, tapi nggak jadi terkena musibah. Yang mana bisa jadi musibahnya itu sejumlah biayanya 1 juta rupiah yang tadi. Itu. Makanya kalau misalkan kita pengen zero accident through the year, sepanjang tahun, maka hendaknya rutinkan setiap hari sedekah 1.000 rupiah. Satu koin yang Anda infakkan 1.000 rupiah sehari-hari, 1 kali sehari, itu akan membuat Anda zero accident dengan keyakinan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Muhammad yang menghinakanmu itu adalah orang yang terputus. Nah, jadi dahulu Nabi Muhammad SAW itu dikatakan abtar. Abtar itu maknanya keturunannya terputus. Karena Nabi Muhammad SAW ketika lahir anak laki meninggal. Lahir anak laki meninggal. Oleh karena itu kata orang Arab, innahu huwal abtar. Nih, si Muhammad gak bakal punya keturunan lagi yang akan mewarisi beliau, begitu kan? Jadi hina orang kafir Quraisy. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menguatkan dada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, sesungguhnya mereka lah yang terputus. Buktinya sampai hingga saat ini nama engkau disebut-sebut, yang mana nama engkau dijadikan sebagai sholawat, yang sholawat itu bisa berpahala. Tiap orang setiap detik di muka bumi ini tidak ada satupun yang berhenti dari sholawat kepada engkau, memuji engkau. Itu adalah bukti bahwa mereka yang terputus sedangkan engkau tidak pernah terputus. Begitu makna inna syani'aka huwal abtar. Demikian apa kami sampaikan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dimakan snacknya di belakang. Di atas mari. Ya, silakan.